Kalau mau bikin susah, ini sih pikiran gila aja, pikiran ekstrimnya. Ya kasih tempat yang menyulitkan lawan. Cuma jangan jadi kickback ke kita lagi. Contoh main siang kemarin kan jam 4. Kan sebetulnya juga bumerang buat tim sendiri. Jangan gitu sekarang misalnya. Way jauh lah ekstrimnya. Ini mana? Pikiran gilanya lah. Ke Papua misalnya. Mandala misalnya Jayapura gitu dengan penerbangan yang jauh. Nah, pemain naturalisasi yang seperti apa yang perlu dihadirkan? Untuk menghadapi Jepang, Australia, dan Arab kan sebetulnya kita butuh Belanda yang lebih dari yang ada sekarang. Oke. Yang ledekan, yang berkembang di medsos apa? Timnas pusat apa? Saya sampai bingung ada timnas pusat, ada timnas cabang gitu. Oke. Saya geli tapi gimana gelinya gitu kan, mengamati sepak bola saat ini. Assalamualaikum Sportifier, salam sejahtera, salam kebajikan, salam prestasi. Inilah podcast di Toel bersama Bung Toel. Tidak ada grup yang mudah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi kita tetap harus optimis dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Demikian Ketua Umum Erick Thohir merespon hasil drawing Piala Dunia 2026 di mana Indonesia masuk round 3. Bung Toel, bagaimana? Banyak yang menunggu Anda. Walaupun juga apa yang ditunggu? Banyak yang ya masih banyak yang menghujat-hujat, enggak kan? Bagaimana Anda melihat hasil drawing? Kita sudah level Asia, nah kita mendapatkan level yang benar-benar Asia kali ini. Jadi sebagai momentum, sebagai momen di mana kita akan melihat kualitas timnas kita. Kalau saya bilang seperti ini, bagaimana? Bahwa ini Indonesia mau naik makom. Ya. Orang kalau mau naik makom, mau naik Setuju. level, ya. Yang akan dihadapi ya tentunya yang berat-berat. Yes. Boleh dong? Iya, badai datang dihadapi apa lari kan? Dihadapilah. Jadi kalau analogi seperti itu, kalau ilustrasi seperti itu, istilah Tuhan tadi apa? Mahkom. Kalau mau naik mahkom, naik level, hadapilah. Itu pasti sudah hukumnya seperti itu. Iya. Ketika kita mau naik level yang kita hadapi ya, iya, makin berat. Betul. Tinggal nanti bagaimana kita mampu nggak menghadapi. Iya. Untuk kemudian dapat gelar lolos, juara. Seperti itu. Iya. Cuman ada beberapa paradok aja yang saya lihat gitu loh. Apa paradoknya? Di beberapa jejak digital dalam beberapa hari kemarin. Itu dibilang bahwa kita peringkat paling rendah. Ya memang. 134 ya. Ya. Di luar. Yang kedua terendah setelah Kuwait kan. Oke, betul. Cuma paradoknya adalah sebelum lawan Irak, FIFA ranking itu hanyalah angka katanya. Itu juga ada jejak digital. Ya. Jadi buat saya konsistensi dalam bicaranya nggak ada. Sinteyong ini. Waktu lawan Irak dia gembar-gembor bahwa FIFA ranking itu nggak ada artinya. Begitu dapat mau undian babak ketiga, kita rankingnya yang paling rendah. Kita butuh keajaiban untuk lolos gitu loh. Dia berharap kita bisa di round 4. Akhirnya dia bilang kita mengincar round 4 kan begitu kan. Anda melihat itu sebagai apa pernyataan itu? Ya konsistensinya nggak ada aja menurut saya sih. Bukannya sebagai orang yang tahu diri akan timnya. Betul, realistis. Realistis kan? Ya tapi dengan dong. pernyataan sebelumnya kita sudah level Asia, FIFA ranking itu hanyalah angka apa? Konsistensinya. Kontra. Nggak ada tuh, paradoks. No. Tapi kita melihat peluang. Iya. Nah, tentu publik berharap Indonesia tetap bisa berjuang, punya prestasi di round 3 ini, ada peningkatan lah Tom.
Karena bagaimanapun yang namanya perjalanan itu kan harus terus maju ke depan. Betul. Syukur-syukur gagal di fase grup tapi berhasil di round 4. Tapi sebelum ke round 4, kita ngomongin lagi ke fase grup dulu. Emang sedemikian beratnya gitu, Tom? Oke lah, langganan Piala Dunia ada 3 di situ. Jepang, Arab, Australia ya. Tiongkok langganan pun pernah. Piala Dunia. Ya, Tiongkok pun pernah. Ya. Cuma Bahrain sama kita yang belum pernah. Ya. Emang sebegitu beratnya? Orang bilang ini grup neraka. Makanya perlu diuji kan. Memang berat. Lihat reputasi Jepang, Australia, Arab Saudi. Tapi dengan tambahan suntikan naturalisasi, apakah akan sebegitu berat? Kan itu pertanyaan. Kenapa saya menyoroti yang paradok? Ya. Karena belum udah ngomong babak 4 gitu. Maksud saya jangan begitu. Oke. Ya hadapi aja dulu seperti pernyataan ketua umum. Ya. Round 3 itu pasti berat, jadi optimis. Jangan belum udah ngomong butuh keajaiban mengincar round 4. Poin itu yang saya soroti. Oke. Tarung aja, hadapi aja. Sesuai dengan apa yang sudah diucapkannya, kita level Asia, kita mau main lawan level-level tinggi di Asia. Jangan belum udah bilang kita butuh keajaiban, kita mengharapkan babak keempat. Hadapi tantangan itu, jangan hadapi dengan senyuman gitu. Ya senyuman sih harus dong. Senyuman kita hadapi. Cuma kan akan menarik kelasnya kan. Kita ketemu Jepang, ketemu Arab, ketemu Bahrain gitu kan. Oke, well, kemudian yang perlu dilakukan PSSI dalam hal ini ya, PSSI dengan timnasnya, belum STY-nya nih. Jadi apa? Kan kita masih punya proyek naturalisasi yang belum sempurna. Saya sih lihatnya kalau dari sisi organisasi, PSSI masih akan melakukan kebijakan itu. Tentu. Ya, dalam proses katakanlah sekarang Juni menuju September kan. Itu sih kemungkinan itu masih terbuka gitu loh. Kalau kita bicara dari sisi prestasinya, dari sisi PSSI-nya untuk timnas. Preparasi yang lebih fokus, intensitas lebih hebat gitu loh. Persiapan tim yang lebih spesial. Dukungan-dukungan lain yang kemungkinan besar misalnya tambahan naturalisasi, saya ngelihatnya nggak bisa nutup kemungkinan itu. Dan menurut Anda, it's okay itu? Menurut saya, dari sudut mana? Dari sudut pengembangan sepak bola. Anda mau lihat dari mana terserah, pengembangan, prestasi. Dari sisi jalan pintas, akselerasi, apapun sah-sah aja. Karena kalau hanya sekedar hasil yang dicari. Tapi apakah hasil itu nanti ajak? Bukan, sustain, berkesinambungan, akarnya kuat, fondasinya kuat kan belum. Karena kan naturalisasi diakselerasi di sini. Tetapi sebagai sebuah mimpi yang harus diwujudkan, apa yang dicanangkan oleh Pak Erick Thohir, memprioritaskan prestasi timnas, semua setuju, Tom? Kalau ingin meraih mimpi, karena dianggap bahwa langkah atau pintu menuju ke Piala Dunia itu makin jelas terlihat, maka saya pikir PSSI akan lakukan apapun, termasuk naturalisasi tambahan. Saya menduga seperti itu. Kalau saya duga seperti itu, maka pertanyaan sepak bola sekarang, kalau naturalisasi nanti bertambah untuk memperkuat timnas Indonesia, hebatnya pelatih di mana? Lagi-lagi ke situ. Iya. Ya tapi kan pelatih nggak selamanya, Tom. Bahkan soal hasil pun kan belum tentu kan. Sekarang gini aja logikanya. Ditambah naturalisasi yang seperti sekarang, Sinteyong bilang butuh keajaiban. Betul. Berarti kan kita ada keraguan besar gitu di sana. Meski sudah ada naturalisasi, masih ada keraguan besar gitu loh. Kalau saya sebut itu bukan keraguan, tapi lebih kepada tahu diri. Tahu diri. Sekarang Tuan Yusuf jadi pelatihnya pun sekarang Tuan Yusuf pasti tahu diri dan akan ngomong yang sama. Yes. Padahal sudah disuntik naturalisasi. Ya. Kan dua kekuatan ini yang harusnya hebat kan. Paling tidak jangan begitu amat gitu kita menghadapi round 3 itu jangan sekecil kemarin gitu. Jadi tetap gempur, semangat seperti yang Anda bilang tadi. Iya, kan harus ada dampak dong kan. AFF gitu udah nggak penting dianggapnya begitu kan. Kan begitu tuh opini yang berkembang kan. Karena kita udah punya pemain naturalisasi kualitas timnas seperti ini, berarti kita uji dong di sini dong di round 3 gitu kan. Ya. PSSI perlu mengedepankan naturalisasi lagi dalam kondisi ini.
dalam round 3 ini, Ya. pada round 3 ini. Nah, pemain naturalisasi yang seperti apa yang perlu dihadirkan? Oke, ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Oke. Dugaan saya akan melakukan tambahan suntikan naturalisasi. Tapi kalau saran naturalisasi seperti apa, saran. saya nggak punya saran. Terhadap Naturalisasi atau PSSI. yang akan datang. Iya. Kan keniscayaan. Keniscayaan Pasti. apa? Ya bahwa kita butuh. Iya, tapi maksudnya kategori seperti apa gitu misalnya kan gitu. Sekarang aja kecenderungannya kan Belanda tuh. Iya. Iya, kan hanya Belanda Ya dari aja. pilihan yang ada, Tom. Iya. Yang sudah disebut. Kalau mau levelnya lolos, Mm-mm. maka kan harus level yang Belanda seperti yang orinya kan. Supaya menghadapi Jepang, Australia itu kan. Belanda. Yang grade-nya yang lebih tinggi dari yang Iya, ada sekarang. sekarang gitu. kan contoh Jepang, Heeh. Arab sama Australia itu kan udah biasa Piala Dunia. Mm-mm. Dia berhadapan dengan tim-tim level Eropa yang tinggi. Mm-mm. Sekarang naturalisasi kita kan dari Belanda nih kebanyakan. Iya. Untuk menghadapi Jepang, Australia dan Arab kan sebetulnya kita butuh Belanda yang lebih dari yang ada sekarang. Oke. Yang ledekan yang berkembang di Mensos apa? Timnas pusat apa? Saya sampai bingung ada timnas pusat, Ada ada timnas timnas cabang gitu loh. Oke, terus. Saya geli tapi gimana gelinya gitu kan Ya. mengamati sepak bola saat ini. Jadi butuh yang levelnya itu gitu loh, yang Belanda seperti yang Plus dari yang ada sekarang. iya. Tapi kan nggak mungkin ada. Kan nggak mungkin mereka yang kualitas itu memilih. Ada mungkin tapi waktunya kali ya. Maksudnya waktunya. Prosesnya. Bukan contoh Tijani Reinders. Itu kan ada Belandanya, ada Indonesianya juga. Ya. Main di Milan. Ya dia pilih Belanda dong. Timnas Belanda kan. Lah ya iya. Lah yang naturalisasi kita kan pasti nggak akan dapet yang sekelas Tijani Reinders gitu loh. Biasa untuk sekarang mungkin belum kali. Gitu ya. Kita nggak tahu berikutnya. Iya kan itu tuh. Pakemnya Ya. kan itu hukumnya tuh. Mhm. Tijani Reinders, Ya. gelandang Belanda itu Ya. bagus. Mhm. Ada darah Indonesia, Pernah dia pilih Belanda kan. ditawarkan dia pilih Belanda. Nah kalau levelnya itu, maka kita berlihat bahwa rame nih sama Jepang, rame nih sama Australia. Betul. Ayo deh gitu. Oke. Kan gitu kan. Saya bisa simpulkan sekarang, Bung Toel ingin. Makanya saya nggak punya saran karena pasti yang diambil itu pasti nggak bisa sekelas itu. Ya saran Anda sebenarnya adalah kalau bisa yang sekelas itu. Oh gitu. Lah iya dong. Oh itu dianggap saran ya. Iyalah saya bisa simpulkan seperti itu. Tapi Kalau- kan nggak mungkin tuh. Ya Sulit. dalam waktu dekat nggak mungkin, tapi kita nggak tahu di kemudian hari. Loh kalau Tuan Yusuf punya pilihan main Piala Dunia dengan tim katakanlah dari garis ibu atau garis ayah, pilih yang mana? Yang memungkinkan main Piala Dunia. Itu kan juga pilihan realistis bagi seorang pemain. Oh iya dong, tentu Iya. kita harus hargai itu. Betul. Itu kan hak dia. Makanya naturalisasi akan jadi suntikan, injesti untuk boosting. Kalau kita lihat ada tenggang waktu 3 bulan sampai September atau Oktober November kan. Kualifikasi round 3 kan September, Oktober, November. Itu rentang 3, 4, 5 bulan kan masih ada yang bisa dikerjakan. Berupa suntikan seperti itu kan. Jadi saya bisa simpulkan pendapat Anda ada semacam limitasi seleksi Iya, dari sekarang polanya aja. kita nggak akan bisa Rootnya kan berharap kaitannya dengan Belanda terus. ya karena memang banyak di sana. Iya kan pilihannya Iya. cuma itu. Kan Mungkin dari nanti geser kali ke Jepang. Siapa yang tahu? Kalau memang ada, kenapa enggak? Belum di riset kali. Iya. Atau kawan kita Hamdan Makanya sedang nanti riset. akan pusing gitu, pusing dalam mengevaluasi sepak bolanya. Ini kehebatan PSSI menginjeksi naturalisasinya atau Sinteyong yang sebetulnya sudah aduh butuh keajaiban nih ronde 3 gitu loh. Oke. Dia banyak banget tanya. Diserunya sama dia di sini nih, Bud. Pi, lo ngeditnya ini. Oke, lanjut ya. Udah kalau ngomongin STY, Bud. Sama pemainnya sih dia nggak musuhin. Nah, Ini gue kok jadi Erick Thohir ngukurnya gimana gitu loh. nanti lu closing statement lu Iya, ini. iya. Ya, oke. Pi, lanjut, Pi.
Bung Toel, Ya, ya. oke, tadi kita sudah nyerempet tentang PSSI dan juga STY-nya berkaitan dengan round 3 kualifikasi Piala Dunia ini. Nah sekarang saya mau tanya, dari pemain yang sudah ada, kira-kira apa yang perlu mereka persiapkan dan lakukan? Yang sudah ada ya. Mereka harus tetap ada di level kompetisi tertinggi yang mereka mungkin. Naturalisasi itu harus main di level tertinggi yang mereka mungkin. Persoalannya misalnya, Tom Haye dilepas ya, Ragnar Ratmangun dilepas oleh klubnya. Ya. Isu terbaru, Nathan mau Oxford katanya ya. Ya. Ada isu-isu lah, gosip. Jadi kan ini juga ada sebuah tantangan lain dalam membuat pemain itu dalam kondisi yang prima gitu. Cuma kan prinsipnya gini, sebetulnya kan mau ronde 3 lawan siapapun, kayaknya publik kita kan sudah merasa timnas kita sudah kuat kan, sudah hebat kan. Pelatihnya sudah sangat luar biasa kan. Jadi kenapa takut? Yes. Iya, menurut saya sih publik kita saat ini sudah merasa timnas kita sudah sangat hebat. Pelatih kita adalah pelatih yang hebat gitu loh. Jadi kenapa takut dengan ronde 3? Oke, Bung Toel, Ya. untuk bisa terus eksis di kualifikasi ini, minimal timnas harus punya 10 poin atau yang lebih enak 12 poin. Ya. Itu bisa diraih dari mana aja? Bisa dilihat di mana aja. Ya. Berarti kita runutnya begini. Dengan posisi Jepang, Australia, Arab, Cina, Bahrain, Indonesia. Atau Bahrain, Cina, Indonesia. Berarti 1-2 antara Jepang, Australia lah. Oke. Ya kan? Jepang, Australia. Ketiga, Arab ambil. Karena ini kan kontestan tradisional kekuatan Asia. Berarti target kita sebetulnya di round 3 ini berebut peringkat 4. Yes, yang paling mungkin. Kan begitu kan, kita bicara sepak bola. Betul. Berebut peringkat 4. Berebut peringkat 4 dengan siapa? Dengan Bahrain sama Cina kan. Iya. Berarti harus menang dari mereka paling tidak di kandang. Iya. Kalau menang dari mereka di kandang 6. Semuanya ya. Ya. 6 menang Iya, mereka. 6. Di kandang Bahrain Cina, let's say bisa draw 8. Yes. 2 lagi kita cari dari mana? Nah, 2 atau 4 lagi. dari draw. Curi dari Arab. Draw misalnya. Gitu, atau dari Australia. Ya. Itu kan nggak gampang juga. Itu nggak gampang juga. Possibility-nya seperti itu ya. Possibility-nya nggak seperti itu. Lawan Bahrain di kandang mungkin peluangnya besar. Karena 2007 Piala Asia kita menang juga lawan Bahrain kan. Ivan Kolev. Ya. Tanpa naturalisasi. 1-0. Tapi juga kita pernah digebuk Bahrain. Lah makanya. Jadi kalau hitung-hitungan kan kita pakai logikanya, oke lawan Bahrain kita masih bisa. Masih. Untuk situasi sekarang ya. Ya data kan kita pernah menang 2007. Betul. 1-0. Lawan China bisa menang. Iya. Anggaplah seperti itu toh. Dia pelatihnya Kroasia ya sekarang ya. Branko Ivanovic baru pegang Februari tahun ini. Belum lama lah. Jadi saya pikir peluangnya ada. Tapi nggak mudah juga. Bukan lawan yang mudah gitu loh. Dengan demikian, Iya. menang lawan Bahrain, Yes. menang lawan Tiongkok, Ya. dan kita dapat seri dari Jepang, Australia, dan Arab, itu aman kita masuk round 4. Kan bisa dibilang Berpeluang. gitu. Berpeluang. Tapi seri Jepang itu di mana? Seri lawan Australia itu di mana? Katakanlah di kandang kita, Tom. Paling mungkin. Lawan Arab itu di mana? Kan nggak gampang juga. Mm-mm. Kalau sekarang pelatih bilang butuh keajaiban, maksudnya apa? Kan pertanyaan itu. Maka kita tanya lagi lebih tajam. Memang naturalisasi sekarang nggak cukup ya untuk round 3 gitu kan? Iya, kalau Sehingga Anda bilang butuh keajaiban dan kita mengincar round 4 aja gitu kan? dia butuh keajaiban, Tom. Berarti karena nggak cukup dong? ya tidak naturalisasi cukup. Karena apa? Karena itu tadi yang Anda bilang. Leveling kemampuan pemain naturalisasi ini, Iya. ketika ada di fase ini, itu perlu adjustment lagi. Perlu didatangkan yang lebih plus, kan begitu. Iya. Itu kan yang Anda mau kan. Kalau memang mau menempuh, dan memang kayaknya menempuh naturalisasi lagi. Seperti itu kan. Misalnya Martin Paes akan terus Martin diproses. Paes masuk, ya kan. Depan Itu kan misalnya. plus dia boleh dibilang. Depannya siapa? Oke, dan sepakat lah itu kan. Tapi itu akan membuat ada sebuah boosting jaminan nggak? Belum tentu juga kan? Ya minimal round 4 lah tuh.
Oh, round 4 pun dengan tambahan boosting naturalisasi lagi gitu. Iya, seperti itu. Oke, Bung Toel, Ya. lihat perjalanan nanti dimulai Ya. tanggal 5 September. Pertama kita itu akan away Arab, Yes. ya kan? Kemudian home Australia. away Bahrain, kemudian away China, Ya. Tiongkok, kemudian away home Jepang, home Arab, kemudian away Australia, home Bahrain, home China, away Jepang terakhir. Nah, ini kan mapping perjalanan ini kan sebenarnya kan kita bisa aja gitu mereka-reka. Ini di sini kita bisa, di sana enggak. Kan bisa ini. Ya harus detailnya harus direncanakan sedemikian mungkin. Tapi kalau lihat 4 pertandingan pertama, 3 kali away, 1 kali home. Ya. Away-nya Arab, Bahrain, Cina. Di sela-sela abis dari Arab kan home Australia. Ya. 4 pertandingan pertama kita cuma main home lawan Australia. Ya. Yakin 3 poin di situ. Lawan Australia. Hasil terakhir di Piala Asia kan 4-0. Tapi itu pun dianggap menang tuh. Ya. Di 16 besar Piala Asia kan. 4-0 sama Australia. Ini Arab, Bahrain, Cina. Away semua. Nggak gampang juga. Jadi secara jadwal juga berat. Kalau bicara home-nya bagaimana memanfaatnya nih? Kalau mau bikin susah, ini sih pikiran gila aja, pikiran ekstrimnya. Ya kasih tempat yang menyulitkan lawan. Cuma jangan jadi kickback ke kita lagi. Contoh main siang kemarin kan jam 4. Kan sebetulnya juga bumerang buat tim sendiri. Jangan gitu sekarang misalnya. Way jauh lah ekstrimnya. Ini Mana? pikiran gilanya lah. Ke Papua misalnya. Mandala misalnya Jayapura gitu loh, dengan penerbangan yang jauh. Mau mempersulit aja gitu loh. Persulit lawan. Berstrategi seperti itu ya. Iya. Dan itu kan Jangan sebenarnya- sekedar di misalnya GBK atau Surabaya lah. Iya. Kan rencana kan Surabaya dulu kan. Iya. Baru ada GBK nanti di tahun 2025. Itu fine-fine aja ya kalau kita mau. Fine-fine aja karena lapangan masih sesuai dan sebagainya. Cuman apakah kita akan betul-betul dapat ambil keuntungan? Itu juga Ya belum namanya tentu orang jaminan. berupaya, well. Namanya upaya lah. Bikin susah, bikin capek perjalanan. Paling enggak kan perjalanan langsung Jakarta Jayapura kan 5 jam. Kalau mau bikin repot lawan. Bermain dalam Oke. situasi yang nggak biasa. Oke, well, melihat tetangga dalam Ya. hal ini Vietnam dan Thailand Ya. yang pernah ada di situasi seperti ini sebelumnya. Ya, Contoh yang terdekat adalah Vietnam. ya, Pernah ada dalam satu grup bersama mereka, Betul. kecuali Bahrain. Hari itu mereka dengan Oman. ya bedanya posisi Vietnam 2022 dengan posisi Indonesia sekarang kan kita dengan Bahrain, mereka dengan Oman ya. Iya. Yang lainnya sama, Dan hari itu Vietnam boleh dibilang hanya 4 kewalahan. poin. Ya, Hanya dapat 4 poin. 4 poin. Yes, posisi di bawah. Itu bisa dijadikan reference Kak? Karena kan kita beda-beda tipis nih dengan Vietnam. Iya bisa dong, karena waktu Oke. 2020 Vietnamnya lagi top juga bersama Pak Hang Seo kan. Oke. Setelah Lagi on 2018 fire, Asian Games, 2019 final U23 juga dia. 2020-nya round 3 dia masuk kan. Itu juga bisa jadi referensi lah buat kita. Nggak gampang makanya gitu loh. Termasuk sebelum Thailand yang sebelumnya 2018 yang sudah sangat established gitu loh kekuatannya di Asia Tenggara. ya. Bukan kagetan gitu Ya, masuk ya, ke ronde 3, ya tetap jebol kan di sana. cuma dapat 2 poin 2 malah yang 2018. Nah, berapa poinkah Indonesia? Tadi Tuhan kan target 10. Itu tadi kita udah kulik. Kalau ingin silakan. posisi 4 ya. 10 atau 12 lah ya. Tapi berat juga, nggak gampang. Tapi kan kita punya Sun Taeyong. Tapi Sportifiers harus tetap optimis. Kita semua harus tetap Iya. optimis di tengah-tengah realistis. Betul. Ada juga keberuntungan, Wel. Keberuntungan. Bagaimana dengan keberuntungan? Keberuntungan itu ketika opportunity bertemu dengan usaha. Yang namanya keberuntungan tetap butuh daya juang, Yes, ya kan? betul. Jadi nggak sekonyong-konyong datang Ya. tiba-tiba. Hanya beruntung. Orang bilang STY adalah the luckiest coach. Gitu ya. Ini suka beruntung dia. Iya, iya. Segala keberuntungan. Nah, makanya. Well, Indonesia ini dianggap menggendong Asia Tenggara. Gitu ya. Iya, saat ini di 2026 ini nanti. Nah, kemarin ada Thailand dan Vietnam. Yep. Nah, sekarang Indonesia.
Nah, menurut Anda nih level Asia Tenggara ini memang berat banget ya. Kalau sudah masuk ke kelompok yang dimana ada Jepang, Arab. Ini kita bicara senior ya. Iya, kita bicara senior, ya berat. Nggak gampang. Kalau 23 kan Vietnam aja bisa finalis lah. Lalu Piala Dunia 20 sama Myanmar dia pernah lolos. Jadi hegemoni yang namanya Jepang, Korea, Arab itu dalam katakanlah 30 tahun terakhir memang belum tergoyahkan mereka. Jepang sejak 98 kan. Piala Dunia pertama dia 98 Jepang. Itu tidak tergoyahkan. Korea Selatan sejak 86 itu tidak tergoyahkan juga. Terus Arab sering juga masuk meski ada off-nya, ada nggak masuknya. Iran selalu juga, Iran kuat lah. Dominasinya langganannya termasuk. Irak agak di bawah Iran, tidak terlalu stabil, tapi dia pernah masuk Piala Dunia. Australia pernah masuk 74, sempat off, tapi kemudian di 2000-an dia konstan lagi dong, stabil lagi, dia masuk terus dong. Graham Arnold ini kan juga pelatih yang menurut saya sih kedua kalinya seingat saya. Sebelumnya dia udah pernah juga pegang tim gitu loh. Sekarang dia pegang lagi. Jadi kawakan juga lah. Hajime Moriyasu selepas Jepang 2018 dia gantikan Akira Nishino kan, dia posisi asisten. Dia naik jadi head coach dari 2018, targetnya berarti ini 2026 gitu loh. Untuk bisa menurut saya sih target Hajime Moriyasu bukan lolos lagi. Target Jepang kepada Moriyasu itu adalah bisa melewati round 16. Jadi kan udah beda tuh, mindsetnya udah beda-beda tuh. Arab ya tetap lolos Piala Dunia lah masih. Itu loh. Jadi kondisi di Asia ya? Ya. Masih seperti ini aja dalam berapa tahun terakhir? Saya bilang tadi kalau untuk yang leveling atas 30 tahun terakhir ya Korea, ya Jepang, Arab. Karena Jepang, karena Australia sudah bisa mengimbangi level elit sepak bola dunia, yaitu yang di Eropa. Pemain-pemain mereka sudah nembus Eropa di top tier, di elit paling tinggi. Begitu pemain-pemain mereka bisa nembus di situ, tim nasionalnya terdongkrak. Dari yang ada di grup-grup ini, sebenarnya kan yang newbie-nya kan cuma Indonesia kan? Iya. Mungkin Kuwait sebelumnya pernah ya? Kuwait pernah sebelumnya. Memang cuma Indonesia out ya? of kan Kuwait itu. Bahrain pernah? Bahrain di round 3? Iya. Pernah. Pernah juga, oh ya dia pernah juga ya? Iya, tapi lolos ke Piala Dunia belum. Iya. Kalau nggak salah ketika dia kemarin yang di 2002 Padahal ya, Presiden AFC Bahrain kan? Iya. Jadi memang yang baru memang Indonesia ya? Iya, di round 3. Di round 3 ini, ya artinya di kancah sepak bola dengan format seperti Asia. ini kan, Asia Tenggara pertama kan Thailand di 2018, kedua Vietnam 2022, Piala Dunia. Sekarang Indonesia, itu loh, mewakili kekuatan Asia Tenggara. Ada juga yang menarik kan, ada Uzbekistan, kemudian Jordania di situ yang memang mengganggu, dan juga dia kalau secara pot kan memang di atas kita ya, di atas Indonesia. Ya memang kita boleh dibilang yang paling bawah lah, 2 terbawah ya. Ya, bersama Kuwait kan. Bersama Kuwait dan Korea Utara. Tapi Korea Utara gitu-gitu pernah Piala Dunia juga kan? 2014, ya, 2010. Dan sebelumnya juga pernah dia. Ya, itu 6-6. Kalau yang heroik fenomenalnya 6-6. Pak Doik bikin gol ke gawang Italia kalau nggak salah. Pernah dengar sih gue. Iya, Pak Doik pencetak golnya Korea Utara. Luar biasa. Legendaris. Waktu itu generasinya Eusebio kan 6-6 kan. Iya. Lagi hebat-hebatnya. Italia kalah kalau nggak salah sama Korea Utara. Closing statement. Tapi sebelum itu kita harus pakai parfum. Oh gitu. Perfume. Wangi dan fresh saat olahraga. Jangan lupa pakai Bali Surfer Perfume. Nah ini dia barangnya. Banyak pilihannya. Ada yang Dreamland Kuta, 7EM, ada Bali Clip 2. Macam-macam. Ini keren. Festival Layangan, Dreamland. Kalau ada yang mau, minta sama saya dan Bung Toel. Bung Toel, setelah wangi, apa closing statement Anda? Setelah pakai parfum. Ya. Ucapan saya pun jadi wangi. Insya Allah. Tapi nggak janji. Silakan, Mel. Oke. Jadi kalau saya sih dari dulu realistis lah. Lolos round 3 memang bukan hal yang gampang.
pencapaian yang progres lah. Apakah kita akan didorong oleh nafsu, tapi kita melupakan proses gitu kan? Karena kan seringkali kita punya pemikiran sepak bola nggak pernah instan, kan begitu. Proses nggak pernah mengingkari hasil. Tapi apakah karena iming-iming round 3 kita sangat berhasrat besar, kita akan melakukan segala upaya gitu loh. Apakah kita akan memboosting naturalisasi, menggelontorkan naturalisasi sedemikian rupa lagi, atau kita membiarkan proses sepak bola itu berjalan. Kita membiarkan anak-anak kita bertarung di level itu untuk tahu posisi sepak bola kita di mana. Kita membiarkan STY bertarung di situ untuk kita tahu posisi STY di mana. Kan pilihannya di dua nih. Hasrat ingin habis-habisan di round 3 atau realistis. Round 3 ini memang tempat tertinggi sementara ini untuk kita gitu loh. Karena apa? Karena dari ucapan STY aja begitu masuk round 3 dengan naturalisasi yang ada dia bilang kita butuh keajaiban, kita incar babak keempat. Artinya dia tahu diri juga. Kalau STY tahu diri, maka kita semua harus tahu diri. Gitu kan? Baik, Bung Toel. Ada yang saya bold dari pernyataan Bung Toel di closing statement tadi. Kalau ST saja tahu diri, rasanya kita pun perlu tahu diri. Dalam sepak bola, tidak ada yang tidak mungkin. Yang lemah bisa saja mengalahkan yang kuat. Ada yang harus menang, ada yang harus kalah. Demikian podcast di Toel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.